Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang berbahagia, yang saya muliakan sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya melalui channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum, channel yang membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti mulai 2 Januari tahun 2026 atau yang biasa kita sebut dengan KUHP baru. Kali ini kita pada video yang ke-217. Video pada 217 SHMH ini masuk pada bagian ke-6 tentang minuman dan bahan yang memabukkan. Saya ulangi sekali lagi, minuman dan bahan yang memabukkan. Untuk lebih memudahkan saya memberikan penjelasan atau ilustrasi nanti, maka akan saya bacakan terlebih dahulu pasal 424 KUHP baru ayat 1. Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk. Ini cluenya dan perlu saya garis bawahi, saya ulangi sekali lagi, kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ayat 2, setiap orang yang menjual atau yang memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Pada ayat 2, clue pada ayat ini adalah kepada anak. Ayat 3, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang meminum atau memakai bahan yang memabukkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Ini ayat 3. Clue dari ayat 3 ini yang perlu digarisbawahi adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa. Untuk ayat 4 dan ayat 5 akan dibahas setelah saya membahas yang ayat 1 sampai dengan ayat 3. Membaca pasal 424 KUHP ayat 1 ini adalah setiap orang yang menjual. Oke, yang menjual berarti yang menjadi toko, agen, atau ini bisa jadi pabrik, karena menjual, pabrik kan menjual, mengeluarkan menjual. Atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan, memberi minuman. Bisa jadi sebuah minuman untuk kesehatan. Banyak itu contoh-contohnya, mohon maaf saya tidak sebut merek ya, tapi banyak. Tapi memang tertulis di situ untuk kesehatan, menjaga stamina. Namun kalau diminumnya berlebihan, memabukkan dia. Memabukkan. Jadi bisa dikatakan bahwa minuman yang untuk memberikan tambahan energi, tapi kalau diminum berlebihan, memabukkan. Ya bisa jadi disebut dengan minuman yang memabukkan atau minuman-minuman keras. Kan ada pabriknya itu kan. Kemudian bahan yang memabukkan, macam-macam. Bahan yang memabukkan di sini bisa jadi ada semacam, ya kalau bubuk cubung itu kan, bubuk cubung, kecubung wulung itu memabukkan. Kemudian jamur mushroom itu memabukkan, membuat orang fly, mabuk, tidak sadar, menurun kesadarannya. Namun dalam hal ini adalah kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk. Jadi kalau orangnya sehat,
orangnya normal, walaupun menjual, walaupun dia memberikan minuman atau bahan yang sebetulnya memabukkan, namun kepada orang yang tidak mabuk, tidak dihukum, tidak masuk hukuman pada pasal 424 ayat 1 KUHP. Sebagai contoh, agen minuman atau toko minuman yang kalau diminum banyak itu menjadikan mabuk, kemudian dia menjual, ada pembeli yang datang, tapi keadaannya sehat, tidak mabuk, tidak masuk dalam pasal ini. Atau dari agen minuman menambah energi, namun kalau diminum banyak mabuk, sebetulnya juga bisa disebut dengan minuman yang memabukkan, ke dalam toko, menjual kepada toko, tokonya kan sadar, nggak mabuk, tidak masuk hukuman ini. Distributor minuman yang beralkohol, yang memang untuk menambah energi, namun kalau diminum banyak tetap mabuk, menjual kepada agen, tidak masuk pasal ini. Sebuah pabrik minuman untuk tambah energi, namun kalau diminum banyak bisa mabuk, menjual kepada agen, kepada distributor, tidak masuk pasal ini. Jadi pasal ini 424 KUHP ayat 1 itu hanya menjual atau memberi kepada orang yang sudah mabuk. Contoh, teman-teman ngumpul pada minum 5 orang, 1 orang sudah mabuk, masih diberi lagi, kena hukuman yang masih memberi itu. Tapi kalau tidak mabuk-mabuk, mau habis berapa botol juga posisinya tidak masuk hukuman. Karena yang diberi tidak dalam keadaan mabuk. Minum iya, dalam keadaan minum, tapi tidak mabuk. Mabuk adalah menurunnya kesadaran. Secara fisik ya ngomong, ya bro, udah nggak ngatur kemana-mana, lungle juga, gini, kan gitu, mabuk. Tapi kalau masih melotot berapapun, berarti tidak masuk dalam pasal 424 ayat 1. Cukup cerdas pembuat pasal ini ya. Cukup cerdas pembuat masalah ini. Sehingga toko, agen, distributor, pabrik tidak terjerat. Ya enggak? Ayat 2, setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahkan yang memabukkan kepada anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, kalau toko tapi yang beli masih anak, masuk. Anak itu adalah orang yang berumur di bawah 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Ada toko menjual minuman kesehatan yang berkalori tinggi, walaupun kalau diminum banyak bikin mabuk, yang datang anak-anak baru 17 tahun, baru 16 tahun, baru 15, masuk yang ini. Tapi kalau yang beli dewasa, udah gede, bapak-bapak, mak-mak, kakek-kakek, tidak masuk. Beli apa kek? Ini, untuk apa kek? Biasa. Akan ada teman-teman, ada itu kan video kakek-kakek pakai peci ngiling minuman di botol, akhirnya terjatuh di depan panggung. Ada itu kakek-kakek mabuk gitu kan. Kan gitu. Ini yang kedua. Jadi kalau kepada anak-anak masuk, kalau kepada dewasa tidak masuk. Setiap orang dengan kekerasan, wah mengancam kamu, wah dipaksa itu kan, pegangin paksa diminta, kena. Jadi kenanya adalah karena unsur kekerasannya, memaksa seseorang minum. Tidak harus anak-anak, siapapun, mau anak-anak ataupun orang. Kalau anak-anak berarti bisa jadi termasuk pada nanti tidak pidana terhadap anak, melakukan kekerasan terhadap anak juga. Namun terkait minuman ini kepada siapa saja. Ngobrol, bla bla, ayo bro, kamu nggak mau, paksa juga temannya. Lama nggak ketemu, minumin pakai botol langsung dimasukkan ke mulutnya itu kan, dipegangin 4 orang, minum dia. Nah itu
masuk. Di dalam ayat 3-nya. Ayat 4, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3, nah menjual bla 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 itu tadi, yang kepada orang mabuk, kepada anak, memaksa, kok mengakibatkan luka berat bagi orang yang diminumi tadi, bagi orang yang sudah masuk masih diminumin, itu pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak kategori 4, berarti paling banyak 200 juta rupiah. Mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 7 tahun kalau mengakibatkan mati. Jika pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf F. Terkait pasal 86 huruf F, sudah saya jelaskan di video-video awal, karena masih pasal-pasal awal, silahkan diulang kembali penonton SHMH untuk menonton kembali jika belum paham. Namun ini adalah adanya pidana tambahan kalau terkait dengan pekerjaannya. Pekerjaan apa? Misalnya guru kepada murid-muridnya malah suruh mabuk kan gitu kan, atau mungkin kepala proyek kan gitu kan. Kemudian tidak hanya mabuk saja, tidak hanya minuman-minuman keras, tapi termasuk juga bahan-bahan yang berbahaya atau bahan-bahan lainnya yang memabukkan. Persoalan, ada seseorang yang menjualnya kepada orang yang masih sehat, tidak mabuk, kepada orang dewasa, dan bukan ada pemaksaan. Setelah minum ternyata orangnya mati. Terjerat enggak oleh pasal 424 ayat 4 huruf B ini, mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang beli sehat, sudah dewasa, saat beli tidak dalam keadaan mabuk, namun setelah dia minum, mati. Terjerat atau tidak? Orang yang menjual atau orang yang membeli. Belinya sehat loh ya, bukan anak-anak dan sudah dewasa. Minumnya juga tidak diancam dengan kekerasan, tapi setelah minum mati. Pertanyaan saya, orang yang menjual bisa dikenakan pasal 424 ini atau tidak? Terus kalau saya suruh menjawab, yo saya jelas tahu jawabannya kan, jelas tahu saya. Pengelola SHMH masa nggak tahu? Tapi saya saat ini tahu. Oh kok tahu? Menanyakan kepada pemirsa SHMH. Silakan berikan jawaban Anda pada kolom komentar yang ada pada video. Terjerat atau tidak terjerat? Demikian yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-217. Semakin asik dan semakin menarik pembahasan KUHP baru kita melalui channel kesayangan kita, channel yang kita banggakan, channel paling mantap ini ya untuk membahas KUHP baru SHMH. Silakan tonton seluruh video dari awal sampai akhir, subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan memberikan motivasi melalui kolom komentar. Salam SHMH. Zina hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.